Cerita dibuka dengan siaran berita yang mengumumkan bahwa umat manusia akhirnya berhasil mengalahkan wabah kromosom, yaitu virus zombie yang sebelumnya telah menewaskan lebih dari 2 miliar orang di seluruh dunia. Meski wabah telah berakhir, jutaan penyintas masih hidup dengan trauma setelah kehilangan keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mereka cintai. Melihat kondisi itu, seorang wanita bernama Valerie Wilton justru mengubah pulau miliknya menjadi sebuah resort wisata unik. Di tempat tersebut, para pengunjung bisa membayar untuk berburu zombie yang tersisa, baik sebagai hiburan maupun sebagai pelampiasan atas trauma masa lalu. Namun setelah resort itu beroperasi cukup lama, media kembali memberitakan situasi darurat. Pulau tersebut dinyatakan tidak lagi aman sehingga kamp-kamp pengungsi di sekitarnya harus segera dievakuasi ke lokasi yang lebih jauh. Tak lama kemudian drone militer berdatangan hingga para wartawan yang meliput pun langsung meninggalkan area tersebut. Film kemudian mundur 10 hari sebelum insiden itu terjadi, di mana seorang wanita bernama Melanie bersama kekasihnya bernama Lewis memutuskan berlibur ke pulau resort. Mereka berharap pengalaman berburu zombie dapat membantu Melanie mengatasi trauma setelah kehilangan keluarganya akibat wabah. Singkat cerita, keesokan harinya mereka tiba di pelabuhan yang menjadi titik keberangkatan menuju ke pulau resort. Sambil menunggu kapal, mereka bertemu dengan para wisatawan lain yang datang dengan tujuan berbeda-beda. Sebelum berangkat, perhatian Melanie sempat tertuju pada sekelompok pengungsi dari berbagai negara yang belum bisa kembali karena wilayah mereka masih belum sepenuhnya bebas dari ancaman zombie. Di antara mereka, Melanie melihat seorang anak kecil yang memeluk boneka biru sambil menatapnya dari balik jendela. Para pengungsi itu untuk sementara ditampung dan mendapat bantuan makanan serta tempat tinggal dari sebuah organisasi kemanusiaan bernama Hope for You. Beyonce didn't non-refundable, so you could all follow me, thank you. Tak lama kemudian seluruh rombongan akhirnya berlayar menuju ke pulau resort. Setiba di sana, mereka disambut staf keamanan dan para pelayan yang mengantar mereka ke penginapan menggunakan jeep. Layaknya resort mewah, tempat itu menawarkan pemandangan indah, fasilitas lengkap, dan pelayanan kelas atas. Bedanya, setiap tamu juga diwajibkan mengikuti pelatihan menggunakan berbagai jenis senjata sebelum diizinkan berburu zombie. Awalnya Melanie tampak gugup karena belum pernah memegang senjata. Namun berkat dukungan Lewis, ia pun perlahan mulai percaya diri dan berlatih menembak. Di malam harinya, pemilik resort yang bernama Valerie Wilton menyambut seluruh tamu dalam sebuah pesta. Ia menjelaskan bahwa resort zombie dibangun bukan hanya untuk menghadirkan wisata yang berbeda, tetapi juga agar para penyintas memiliki kesempatan melampiaskan rasa kehilangan dan dendam kepada zombie yang telah menghancurkan hidup mereka. Ladies and gentlemen, the undead have had their fun. It deserves an after party. Di tengah acara itu, tanpa diketahui siapapun, seorang wanita bernama Sadie diam-diam menyusup ke ruang kontrol untuk mencuri sejumlah data. Setelah berhasil, ia pun segera pergi dengan sikap yang sangat mencurigakan. Keesokan paginya, salah seorang teknisi bernama Salva menemukan adanya gangguan pada sistem keamanan. Namun karena takut dimarahi Valerie, ia pun memilih memperbaikinya sendiri tanpa melaporkan masalah tersebut. Sementara itu, setelah selesai sarapan bubur kemangi, seluruh wisatawan diarahkan menuju ke kendaraan yang telah disiapkan. Hari itu mereka akhirnya akan mengikuti atraksi utama Pulau Resort, yaitu berburu zombie secara langsung. Namun tak lama setelah rombongan berangkat, sistem keamanan di seluruh pulau mulai mengalami kerusakan yang semakin parah. Bahkan para zombie pun melihat kerusakan sistem itu.
Mengetahui hal itu, Valerie pun langsung memerintahkan Salva untuk segera memperbaikinya karena ia tidak ingin liburan para tamunya berubah menjadi bencana. Sementara itu, di tengah perjalanan, para pemandu menjelaskan aturan yang wajib dipatuhi seluruh wisatawan. Mereka dilarang melewati pagar pembatas dan jika berhadapan langsung dengan zombie, sebisa mungkin harus menghindari air liurnya agar tidak tertular virus. Setibanya di lokasi, para turis dibagi menjadi beberapa kelompok. Sebagian dibawa ke kawasan yang menyerupai komplek perumahan untuk berburu zombie dari jarak dekat. Zombie di area itu sudah diikat sehingga mereka bisa leluasa menembaki mereka untuk bersenang-senang. Sementara itu, rombongan Melanie dibawa ke sebuah bukit yang menghadap langsung ke padang luas berisi ratusan zombie. Dua remaja bernama Jack dan Alvin kemudian langsung bersemangat menghabiskan pelurunya. Tetapi aim mereka jelek sehingga tak satupun tembakan mereka mengenai sasaran. Berbeda dengan Lewis yang terlihat jauh lebih berpengalaman sehingga mampu menjatuhkan zombie. Setelah itu, ia membantu Melanie membidik salah satu zombie. Namun ketika makhluk itu menatap lurus ke arahnya, ia tiba-tiba ragu dan mengurungkan niatannya. Bukannya merasa puas, ia justru mulai mempertanyakan apakah membunuh zombie benar-benar bisa menghilangkan traumanya. Di sisi lain, seorang pria bernama Archer juga menunjukkan kemampuannya. Hampir setiap peluru yang ia lepaskan selalu mengenai sasaran tanpa ada yang terbuang sia-sia. Sementara itu, di ruang kontrol, Salva masih berusaha mencari penyebab gangguan pada sistem keamanan. Singkat cerita, setelah sesi berburu selesai, seluruh wisatawan dibawa ke sebuah area perkemahan yang berada di zona aman. Di sanalah mereka akan merasakan sensasi bermalam di tengah pulau yang dipenuhi zombie. Di saat itu juga, Jack dan Alvin mencoba berkenalan dengan Sadie. Mereka mengaku berhasil memenangkan turnamen game online sehingga mendapatkan hadiah liburan ke Pulau Resort. Di saat yang sama, Valerie akhirnya mendapat laporan bahwa ada seorang yang sempat menyusup ke sistem komputer mereka. Namun ketika identitas pelaku sedang dilacak, seluruh jaringan mendadak mengalami kerusakan total. Akibatnya, semua gerbang pengalaman otomatis terbuka dan ribuan zombie pun lepas dari area karantina. Mereka mulai menyerang para wisatawan yang masih berada di lokasi perburuan. Sementara sebagian lainnya menyerbu area penginapan dan pusat kontrol. Sedangkan Valerie hanya bisa mengunci diri di ruang kerjanya sambil menyaksikan semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Di tengah kacauan itu, sistem keamanan secara otomatis mengaktifkan protokol Brimstone. Sementara itu, Melanie yang belum bisa bobo memilih keluar dan mengobrol dengan Sadie. Dari percakapan itu, mereka menyadari sama-sama menyimpan luka akibat wabah zombie. Namun berbeda dengan kebanyakan orang, Sadie justru berpendapat bahwa zombie tetaplah makhluk hidup yang kehilangan kendali atas dirinya. Sehingga, menurutnya, menjadikan mereka sebagai objek hiburan bukanlah sesuatu yang benar. Do you know where the word zombie comes from? Do you ever find yourself thinking that Haiti's slaves, their soul became zombie? Like goodness in people. Tak disadari, seekor zombie tiba-tiba mendekati mereka. Karena berpegang pada prinsipnya, Sadie pun tidak sanggup menembak. Beruntung Archer datang tepat waktu dan langsung menembak zombie itu. Melihat kejadian itu, sang pemandu pun segera menyalakan lampu mobil untuk memeriksa keadaan sekitar. Dan betapa terkejutnya mereka saat menyadari bahwa perkemahan telah dikepung oleh puluhan zombie. Mereka pun langsung bekerjasama menembakinya. Setelah berusaha keras, kelompok itu pun akhirnya berhasil menghabisi seluruh zombie yang menyerang. Tapi sayangnya, mereka harus kehilangan Alvin karena ia telah tergigit salah satu zombie. Keesokan harinya, setelah memastikan situasi di sekitar cukup aman, pemandu mereka yang bernama Nevis menjelaskan bahwa seluruh sistem keamanan pulau telah lumpuh dan protokol Brimstone resmi diaktifkan.
Ia memberitahu bahwa protokol itu akan membuat dalam 3 jam lagi Angkatan Udara akan mengebom seluruh pulau untuk mencegah wabah zombie kembali menyebar ke dunia luar. Sayangnya, kerusakan sistem juga membuat kendaraan mereka tidak bisa digunakan. Akibatnya, mereka terpaksa harus berjalan kaki melewati perbukitan menuju ke dermaga dekat penginapan sebelum serangan udara dimulai. Fence is just up ahead. I'm sorry about your friend. It's just bringing it all back. Tak lama kemudian Arson mendengar suara mencurigakan, dan benar saja mereka pun langsung diserang seorang petugas keamanan yang telah berubah menjadi zombie. Beruntung makhluk itu berhasil dilumpuhkan oleh Nevis. Dari situlah mereka sadar bahwa zombie kini telah menyebar hingga ke area penginapan, sehingga perjalanan menuju ke dermaga akan jauh lebih berbahaya. Saat hendak melewati pagar pembatas, gerombolan zombie kembali menyerang. Di tengah kacauan itu, Nevis tanpa sengaja tergigit. Go, go! Menyadari pria itu tidak mungkin bisa diselamatkan, Lewis pun terpaksa menembaknya sebelum ia berubah menjadi zombie dan membahayakan yang lain. Singkat cerita, ketika mereka tiba di kawasan perumahan bekas area berburu zombie, Arthur tiba-tiba menghentikan langkah semua orang. Ia meminta Sadie mengakui apa yang sebenarnya terjadi karena ia sempat melihatnya menyelinap ke ruang kontrol. Karena tak bisa lagi mengelak, Sadie pun akhirnya mengakui bahwa dirinya adalah seorang aktivis kemanusiaan yang menentang keberadaan Pulau Resort. Ia memang ditugaskan mencuri data milik Valerie agar perusahaan itu bisa diseret ke pengadilan. Namun Sadie sama sekali tidak tahu bahwa flash stick yang dibawanya ternyata telah disusupi virus yang justru melumpuhkan seluruh sistem keamanan pulau. Mendengar pengakuan itu, Jack pun langsung meluapkan amarahnya karena merasa kematian Alvin terjadi akibat perbuatannya. Just leave it, Jack. So all these people are dead because of you. Oh, you were downloading whatever, they've uploaded some shit. No! Yeah, tell it to Alfie, yeah? Tak lama kemudian, rombongan mulai memasuki kawasan perumahan dengan langkah pelan agar tidak menarik perhatian zombie. Namun, jumlah makhluk di sana ternyata jauh lebih banyak dari perkiraan. Saat gerombolan zombie mulai mengejar, Jack dan Sadie panik lalu berlari ke arah yang berbeda hingga terpisah dari Melanie dan yang lainnya. Mereka terus dikejar puluhan zombie, bahkan ketika mencoba melewati seekor zombie yang sedang tergeletak, makhluk itu tiba-tiba bangun dan langsung menyerang. Sayangnya dalam kekacauan itu, Sadie akhirnya tergigit. Menyadari waktunya sudah tidak banyak, ia pun menyerahkan flash disk yang dibawanya kepada Jack sambil memintanya segera melarikan diri. Jack pun berlari sekencang mungkin melewati kepungan zombie dan akhirnya berhasil lolos. Tak lama kemudian, ia bertemu kembali dengan Melanie dan yang lain yang langsung menutup pagar tepat sebelum gerombolan zombie berhasil menyusul mereka. Setelah itu, mereka masuk ke sebuah ruangan yang ternyata itu gedung kontrol. Sayangnya mereka tidak memiliki akses sehingga mereka harus memutar arah sampai akhirnya mereka berempat kemudian masuk ke sebuah gedung gelap untuk menghindari kejaran zombie. Di dalam, mereka beberapa kali terjebak di balik pagar besi hingga melewati sebuah ruangan raksasa yang sangat panas. Kemungkinan dibangun sebagai pelindungan jika zombie berhasil masuk. Sayangnya setelah berhasil melewati semua rintangan itu, seekor zombie tiba-tiba menerkam Jack dan menggigitnya. Tanpa pilihan lain, Arthur pun terpaksa menembaknya sebelum ia berubah menjadi zombie. Setelah itu, ia mengambil flash stick milik Sadie yang dibawa Jack, lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah area misterius yang dipenuhi tenda, peralatan medis, dan berbagai perlengkapan pengungsi. Melanie langsung menyadari tempat itu sangatlah mirip dengan camp yang sempat ia lihat sebelum berangkat ke pulau. Disinilah rahasia besar akhirnya terungkap. Selama ini, Valerie ternyata bekerjasama dengan organisasi kemanusiaan bernama Hope for You. Alih-alih menyelamatkan para pengungsi, mereka justru mengubah orang-orang terlantar itu menjadi zombie untuk dijadikan sebagai objek hiburan di Pulau Resort. Dengan cara tersebut, mereka bukan hanya meraup keuntungan besar dari bisnis wisata itu, tetapi juga diam-diam mengurangi jumlah pengungsi yang selama ini menjadi tanggung jawab organisasi tersebut. Di tempat itu, Melanie bahkan melihat anak pengungsi yang membawa boneka biru yang pernah ditemuinya di dermaga sebelum berangkat, dan kini ia telah berubah menjadi zombie.
Tak lama kemudian, gerombolan zombie mulai berdatangan sehingga mereka terpaksa berlindung di sebuah ruangan sempit sambil menahan pintu. Saat Archer dan Melanie berusaha mempertahankan posisi, Lewis justru melarikan diri dan meninggalkan mereka. Menyadari keadaan sudah tidak mungkin dipertahankan, Archer pun menyuruh Melanie segera pergi. Sementara ia memilih tetap tinggal untuk menahan gerombolan zombie. Demi tidak menyia-nyiakan pengorbanan Archer, Melanie pun akhirnya terpaksa melarikan diri seorang diri. Saat membuka salah satu pintu, ia baru sadar bahwa ruangan itu terhubung langsung ke area penginapan. Di sanalah Melanie kembali bertemu dengan Lewis yang sedang dikejar zombie. Dengan penuh penyesalan, pria itu minta maaf karena telah meninggalkannya. Ternyata Lewis sudah tergigit dan minta Melanie menembaknya saja. Namun Melanie memilih menyerahkan pistolnya sampai akhirnya Lewis mengakhiri hidupnya sendiri daripada berubah menjadi zombie. Ia pun menyuruh Melanie segera pergi sebelum semuanya terlambat. Ketika hendak melarikan diri, Melanie bertemu dengan Valerie yang mengaku mengetahui jalan pintas menuju ke dermaga. Namun bukannya ikut kabur, Melanie justru meluapkan seluruh amarahnya. Ia menuduh Valerie telah mengorbankan para pengungsi demi membangun bisnis pulau resort dan mengancam akan membongkar semua kejahatannya menggunakan bukti yang tersimpan di dalam flash disk. Mendengar itu, Valerie pun mencoba merebut senjata Melanie. Tapi dilalahnya, sebelum berhasil, gerombolan zombie tiba-tiba merobos masuk dan langsung menerkamnya hingga tewas mengenaskan. Sementara itu, Melanie berhasil meloloskan diri dari ruangan kontrol. Ia terus berlari menuju ke dermaga sambil dikejar ratusan zombie dari segala arah. Di saat yang sama, drone tempur mulai menjalankan protokol Brimstone dengan memborbandir seluruh pulau. Beruntung, Melanie berhasil melompat ke laut tepat sebelum ledakan menghancurkan kawasan tersebut. Tak lama kemudian, sebuah helikopter evakuasi datang dan menyelamatkannya. Beberapa minggu kemudian, media memberitakan bahwa Melanie menjadi satu-satunya wisatawan yang selamat dari tragedi Pulau Resort. Namun tanpa diketahui siapapun, Archer ternyata juga berhasil lolos dari pulau itu. Di saat yang sama, pihak berwenang mulai menyelidiki isi flash disk yang mengungkap kerjasama antara organisasi Hope for You dan Valerie dalam memasok zombie ke Pulau Resort. Sandal tersebut memicu kemarahan publik karena ribuan nyawa diduga sengaja dikorbankan demi keuntungan segelintir orang. Namun mimpi buruk itu rupanya belum berakhir. Saat seorang reporter sedang melaporkan kondisi kamp pengungsi, tiba-tiba gerombolan zombie muncul dari dalam laut dan kembali menyerang manusia. Wabah yang sebelumnya dianggap telah berakhir itu pun kini kembali menyebar dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Resort yang dirilis pada tahun 2015. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.